Assalamualaikum Ananda semua. Sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Apa Ananda semua tahu arti dari Al-Quran? Jadi Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Kata dasarnya itu Quran yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, disusun secara sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Selanjutnya Ananda, kita akan masuk kepada pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan hadis secara istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Fungsi Al-Quran ada dua. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga itu sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat itu sebagai pengoreksi dan penyempurna kitab terdahulu. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu Al-Huda sebagai petunjuk. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Huda itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya anak-anak. Fungsi yang kedua yaitu Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Jadi Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar ya anak-anak. Fungsi yang ketiga yaitu Asy-Syifa penyembuh atau obat. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran bisa menjadi obat dan penyembuh bagi anak-anak ya. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan sembuh. Selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi hadis. Yang pertama yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Yang ketiga yaitu menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum Islam yang kedua. Yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.